Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong menyertai kami dari pagi hingga pada saat ini. Engkau telah bersama-sama dengan kami. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan hanya berkat kasih kepada kami semua. Tiada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu atas kerajaan sorga. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu atas kerajaan sorga. Inilah kehidupan kami Bapa, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita yang terdapat dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakan bagi kita semua dengan judul perikop, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita perlu tahu siapa penulis kitab 1 Petrus ini, yaitu Petrus sendiri, yang ditujukan pada jemaat di Asia Kecil dengan tema besar yaitu menderita bagi Kristus. Kitab ini ditulis pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Nah, kita kembali pada topik kita. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini yaitu keteladanan pemimpin jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, keteladanan pemimpin jemaat dalam berbagai segi kehidupan sangat diharapkan oleh anggota jemaat, terlebih oleh Tuhan. Ada pemimpin jemaat yang memperhatikan anggota jemaatnya dengan mencukupi segala kebutuhan jasmani anggota jemaatnya. Ada juga yang memperhatikan anggota jemaatnya yang sakit dengan mengunjungi dan mendoakan mereka. Ada juga seorang pemimpin yang mendorong jemaat agar terlibat dalam suatu pelayanan Tuhan dan sebagainya. Keteladanan pemimpin jemaat ini menurut 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 memiliki beberapa cara dalam hal pengembalaan, yaitu 1. Mengembalakan tanpa pamrih. Kita bisa baca pada ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dalam mengembalakan tanpa pamrih memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan, yaitu 1. Jangan dengan paksa. Seorang gembala tidak boleh memaksa anggota jemaatnya dalam mengambil satu pelayanan dalam ibadah. Mengapa tidak boleh? Karena ketika kita memaksa anggota jemaat kita, maka damai sejahtera anggota jemaat kita itu tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan.
Nah, untuk itu seorang gembala janganlah memaksa anggota jemaatnya dalam mengambil suatu pelayanan. Berikutnya yaitu jangan mencari keuntungan. Seorang gembala juga tidak boleh mencari keuntungan. Karena mengapa tidak boleh? Karena Tuhanlah yang akan menambah-nambahkan dalam kehidupan seorang gembala. Berikutnya yaitu jangan memerintah di atas mereka. Seorang gembala juga tidak boleh memerintah di atas mereka. Tidak sepenuhnya gembala itu menjadi pemimpin. Nah, untuk itu seorang gembala itu harus saling mengerti dan memahami apa yang dirasakan oleh anggota jemaatnya. Nah, beberapa pemimpin jemaat yang berasal dari usaha yang percaya Yesus membuka pos pelayanan. Mereka mengembalakan anggota jemaatnya tanpa pamrih, dengan tidak memaksa, dengan tidak mencari keuntungan, dan tidak memerintah di atas mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Biarlah kita seorang gembala menjadi gembala jemaat supaya mengembalakan tanpa pamrih, yaitu dengan tidak memaksa, dengan tidak mencari keuntungan, dan tidak memerintah atas mereka. Nah, poin yang kedua yaitu mengembalakan orang muda. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mengapa kita harus mengembalakan orang-orang muda? Yaitu supaya mereka tunduk kepada orang tua. Kebanyakan orang muda tidak menghargai orang tua, bahkan mereka menjadikan orang tua mereka itu sebagai budak mereka. Nah, untuk itu tugas seorang gembala yaitu menasihati atau menuntut para orang-orang muda supaya mereka tunduk kepada orang tua. Aspek berikutnya yaitu supaya mereka merendahkan diri. Seorang gembala juga harus menuntun orang-orang muda supaya mereka merendahkan diri, supaya mereka kembali lagi ke jalan yang benar dan mereka kembali kepada Tuhan. Berikutnya, supaya mereka ditinggikan oleh Tuhan. Setelah seorang gembala menuntun domba-dombanya, maka Tuhan akan meninggikan mereka di atas kerajaan surga. Rasul Paulus pada surat pengembalaannya kepada anak-anak muda supaya mereka tunduk kepada orang tua, merendahkan diri dan tidak congkak supaya mereka ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jikalau ketika kita menjadi pemimpin orang-orang muda, kita meminta kepada mereka supaya mereka tunduk kepada orang tua, supaya mereka merendahkan diri dan supaya mereka akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, poin yang berikutnya yaitu menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhan akan memelihara. Nah, kekhawatiran kita itu Tuhan akan pelihara seutuhnya setelah kita menyerahkan kepada Tuhan. Mengapa kita juga harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhan akan memperlengkapi segala apa yang kita perlukan, segala apa yang kita khawatirkan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Nah, setelah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan kita supaya melawan iblis. Nah, Tuhan dari awal Tuhan memelihara kita dan Tuhan telah memelihara kita. Dan akhirnya setelah Tuhan memelihara dan memperlengkapi kita, Tuhan memakai kita untuk melawan iblis yang ada di sekeliling kita. Beberapa pemimpin jemaat yang melayani Tuhan seringkali merasa khawatir dalam pelayanannya, tetapi Tuhan mengingatkan dan meminta mereka supaya mereka tidak khawatir, supaya mereka menyerahkan kekhawatiran mereka itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sebagai pemimpin jemaat, janganlah khawatir, janganlah bimbang. Karena mengapa? Karena Tuhan meminta kita supaya kekhawatiran kita itu kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, biarlah kita sebagai seorang pemimpin jemaat hendaklah menjadi teladan dengan mengembalakan tanpa pamrih, mengembalakan orang muda dan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kiranya Engkau yang menyertai dan menenangkan dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema sungguh terang dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.